Pernah kepikiran nggak sih, mungkinkah ada lebih dari satu pencipta buat alam semesta ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah pertanyaan itu pakai alur logika yang sebenarnya cukup sederhana tapi dalam banget. Yuk, kita mulai. Ini nih pertanyaan besarnya. Kalau kita lihat sekeliling kita, alam semesta ini kan teratur banget ya. Dari galaksi yang super gede sampai partikel terkecil, semuanya kayak ngikutin aturan yang sama. Apa mungkin ada lebih dari satu dalang yang maha kuasa di balik ini semua? Mari kita uji bareng-bareng ide ini. Oke, pertama kita bakal pakai sebuah argumen klasik yang dikenal sebagai bukti saling meniadakan, atau dalam bahasa Arabnya, burhan al-tamanu. Anggap aja ini semacam eksperimen pikiran, buat ngetes apa jadinya kalau ada dua kekuatan yang sama-sama maha kuasa. Konsepnya tuh sebenarnya simple banget. Kita cuma mau lihat apa yang terjadi kalau ada dua atau lebih pencipta yang punya kekuasaan absolut. Kuncinya ada di satu kata, kehendak. Apa jadinya kalau kehendak-kehendak mereka ini berbenturan? Oke, coba bayangin skenario ini ya. Ada pencipta A yang ingin sesuatu terjadi. Misalnya dia mau menggerakkan sebuah planet. Tapi di waktu yang sama persis, ada pencipta B yang mau sebaliknya. Dia mau planet itu tetap diam. Nah loh, dua-duanya sama-sama maha kuasa. Terus kehendak siapa yang bakal menang? Kalau kita pikirin, cuma ada 3 kemungkinan kan? Pertama, apa mungkin kehendak keduanya terwujud? Jelas nggak mungkin. Sebuah planet nggak bisa bergerak dan diam di waktu yang bersamaan. Itu kontradiksi. Kedua, gimana kalau dua-duanya gagal? Nah kalau gitu, artinya nggak ada yang benar-benar maha kuasa dong. Jadi secara logika, cuma sisa satu pilihan. Salah satu pasti menang. Dan disinilah poin utamanya. Siapapun yang kehendaknya terwujud, ya dialah satu-satunya yang beneran maha kuasa. Sementara yang kalah, ya secara definisi terbukti nggak maha kuasa. Jadi kesimpulannya yang maha kuasa itu cuma bisa ada satu. Eits, tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, gimana kalau para pencipta ini sempurna dan nggak akan pernah konflik? Gimana kalau mereka selalu 100% sepakat dalam segala hal? Pertanyaan bagus. Mari kita bahas ini. Ini pertanyaan yang cerdas banget. Kalau mereka selalu akur, ya masalah konflik tadi jadi nggak relevan lagi dong. Kedengarannya logis kan? Tapi ternyata argumen selalu sepakat ini justru membuka masalah logika yang baru dan lebih dalam. Nah, disinilah kita bakal lihat sebuah wawasan brilian dari seorang cendekiawan Ibnu Taimiyah. Beliau justru membalikan argumen kesepakatan ini dan menunjukkan kalau itu sebenarnya adalah bukti kelemahan. Kok bisa? Coba deh, kita resapi bareng-bareng. Kalau ada dua pihak yang wajib selalu sepakat dan nggak mungkin beda pendapat, itu artinya nggak ada satupun dari mereka yang benar-benar mandiri kan? Mereka nggak bisa bertindak sendiri karena tindakannya selalu bergantung pada persetujuan yang lain. Ini namanya ketergantungan. Jadi, ini dia intinya. Sifat maha kuasa itu menuntut kemandirian yang mutlak. Keharusan untuk selalu sepakat justru menunjukkan adanya ketergantungan. Dan ketergantungan itu, ya, kebalikannya dari kemahakuasaan. Oke, sekarang mari kita kumpulkan semua potongan puzzle ini dan lihat kesimpulan akhirnya. Jadi kalau kita rangkum, ide tentang dua pencipta maha kuasa itu selalu mentok. Kalau mereka bisa berkonflik, salah satunya pasti lemah. Kalau mereka dipaksa untuk selalu sepakat, berarti dua-duanya nggak mandiri, alias lemah juga. Kemanapun kita coba lari dengan logika ini, kita selalu kembali ke satu kesimpulan yang sama. Secara rasional, pencipta itu haruslah satu, tunggal, dan mandiri. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Kalau logika aja menuntun kita pada kesimpulan bahwa sang pencipta itu satu, gimana cara kita melihat jejak keesaannya dalam alam semesta ini? Mungkin dari hukum fisika yang berlaku di mana saja, dari ekosistem yang saling nyambung, atau dari keharmonisan alam raya yang kita lihat tiap hari, sesuatu untuk kita pikirkan bersama?